kacau banget kan. Sempat dia ini berbuat berbagai macam keonaran, berbagai macam kenakalan-kenakalan dan sebagainya karena secara sederhana dia punya uang, dia punya ketenaran, dia punya segalanya dan banyak orang akhirnya dia berteman dan akhirnya dia melakukan banyak hal yang nggak seharusnya dilakukan. Nah, belakangan ini muncul sebuah wawancara dengan Justin Bieber dan sang wartawan itu memberikan sebuah judul Resurrection of Justin Bieber. Jadi kebangkitan Justin Bieber, ya. Dalam wawancara tersebut dia mengatakan bahwa kesalahan dia yang paling fatal itu adalah ketika by the way, teman-teman, Justin Bieber itu berasal dari keluarga Kristen ya. Jadi dia itu dibesarkan dalam tradisi Kristen dan dia itu dulu adalah penyanyi gereja. Ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa akhirnya pergaulan yang keliru akhirnya membawa dia pada satu titik yang keliru pula dan akhirnya dia menjadi terhilang begitu. Sampai akhirnya terakhir dia kembali berjumpa dengan Yesus dan kalau teman-teman lihat judul album terakhir dia itu lagi ngomong tentang gospel ya, lagi berbicara tentang gospel. Teman-teman, dari Justin Bieber kita mengamini bahwa sebenarnya pergaulan yang buruk itu akan menghancurkan kita. Pergaulan yang buruk ketika kita nggak memperhatikan dengan siapa kita bergaul, maka itu akan akan sangat mempengaruhi hidup kita. Ya, kita itu seperti segelas air, atau hati kita itu kayak segelas air yang sebenarnya it depends on tergantung dengan apa yang kita isi dalam hati kita. Yang kita isi apakah air yang bersih ataukah yang kita isi justru adalah racun, ya, kotor gitu. Nah, mengutip perkataan si Vladimir Lenin nih, dia ini adalah founder dari USSR, Uni Soviet. Dia mengatakan begini, "Show me who your friends are, and I will tell you what you are. Show me your friends are, and I will tell you what you are." Lenin ini ingin kasih tahu sama kita bahwa bagaimana teman itu bahkan bisa mempengaruhi kita itu akan jadi apa, teman-teman. Teman-teman kita atau circle kita itu akan betul-betul mempengaruhi kita itu akan jadi apa. Sekarang istilahnya lagi rame, circle. Ya. Masing-masing kita tuh pasti punya circle, ya nggak sih? Circle di dalam kuliah, circle dalam pekerjaan, circle bahkan dalam keluarga, kita punya circle kita. Ya. Nah, circle kita itu akan menentukan kita itu akan jadi apa. Ya. Circle kita itu akan menentukan kita itu akan dimold jadi apa. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita 1 Korintus 15 ayat 33, Paulus mengatakan jangan kamu sesat. Ini menarik nih. Tiba-tiba Paulus ngomong jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau teman-teman baca di dalam 1 Korintus pasal 15 itu, bagian perikop itu tidak lagi ngomong tentang pertemanan. Kalau teman-teman baca, Paulus lagi ngomong tentang kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Tapi tiba-tiba Paulus melipir ke masalah pertemanan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kok Paulus melipir begitu loh? Nah, kalau teman-teman baca dalam ayat itu, teman-teman akan menemukan di ayat itu dikatakan Paulus bilang begini, kita itu orang yang punya pengharapan akan hari esok. Bahwa akan ada kebangkitan. Gitu loh. Paulus bilang kita tuh punya pengharapan akan sesuatu yang nanti akan kita hidupi sesudah ini. Akan ada kebangkitan, kata Paulus. Sedangkan orang dunia itu punya pemikirannya begini, kita udah mati ya udah, mati aja. Nah, makanya orang dunia berkata, hidup itu cuma sekali, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Itu kata orang dunia. Jadi orang dunia itu mereka itu punya filosofi pemikiran ya they doing anything karena ya kayak istilah orang hari ini YOLO. You only live once. Ya. You only live once. Teman-teman, hidup itu hanya sekali begitu ya. Saya yakin teman-teman di sini tidak percaya reinkarnasi. Ya, saya juga tidak percaya akan adanya reinkarnasi. Tapi hidup yang hanya sekali itu akan ada sesuatu di ujungnya.
Nah, kata orang-orang pada waktu itu, kita hidup sekali, makan dan minum aja, sesudah itu mati. Jadi suka-suka, puas-puasin. Puas-puasin. Nah, Paulus mengatakan apa? Jangan kamu sesat. Gitu loh. Jangan kamu sesat, atau lebih tepatnya, jangan kamu diikutkan dengan orang-orang yang berpikir demikian. Jangan kamu ikut-ikutan berpikir seperti orang-orang itu berpikir. Jangan kamu berada bersama-sama dengan mereka, karena semakin kamu bersama-sama dengan mereka, maka pemikiran mereka akan bersama kamu, akan mempengaruhi kamu. Teman-teman tahu istilah brainwash? Ya, saya dulu pikir brainwash apaan ya? Brainwash, pikiran saya otak dicuci pakai sabun Rinso, gitu ya. Brainwash itu tentu tidak ada hubungannya dengan sabun, tidak pakai deterjen. Brainwash itu lagi berbicara tentang bagaimana metode orang itu memasukkan ide atau memasukkan pemikiran, memasukkan value, memasukkan cara pikir dalam pikiran seseorang. Makanya disebut brainwash. Otaknya dicuci, dibersihin, terus kemudian dimasukin paham-paham yang ingin dimasukin. Ya, kalau dalam istilah agama radikal itu ada yang dikatakan dijadikan pengantin atau dibayat, tahu ya? Nah, itu ya, dibayat itu dijadikan anggota teroris. Lalu kemudian mereka tuh hidupnya cuma satu, mereka hidupnya adalah hidup, wah ini direkam ya. Menjadi pokoknya mereka, pikiran mereka adalah menggunakan dalil agama mereka, hidup demi Allah, mati masuk jannah, masuk surga, ya udah. Jadi tidak lagi memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tidak ada opsi lagi buat mereka untuk, wah jangan-jangan ini salah. Nggak ada. Jadi pemikiran mereka sesimpel, hari ini saya bangun bagaimana caranya saya boleh meraih surga. Surganya Allah, begitu. Ya udah, caranya gimana? Ya udah, ledakin diri gitu loh. Ya. Nah, itu namanya brainwash, teman-teman. Nah, brainwash ini atau ini adalah satu fakta, satu realita di mana kita itu, apa yang kita isi akan mempengaruhi kita. Apa yang selalu didengung-dengungkan akan mempengaruhi kita. Ya, ada istilah what you are what you eat. Kita ini adalah apa yang kita lagi makan. Coba teman-teman, sekarang teman-teman coba hitung-hitung atau pikir-pikir, ingat-ingat selama 1 minggu ini, dari Minggu sampai hari Sabtu nih, makan apa? Nah, makanannya sehat nggak? Nah, gitu loh. Sekarang coba perhatikan selama 3 bulan terakhir makanan saya bagaimana. Teman-teman, itu pasti akan mempengaruhi kita, mempengaruhi kinerja tubuh kita, metabolisme dan sebagainya. Itu it affects us. Bahkan itu pengaruhnya tuh jangka panjang. Cuman kitanya nggak sadarin. Pergaulan tuh kayak gitu. Pergaulan tuh kayak kita berteman dengan teman yang bagaimana, itu mempengaruhi cara pikir kita tuh, mempengaruhi terus. Tanpa sadar, pelan-pelan, 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 lama-lama kita akhirnya jadi. Makanya Paulus bilang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Teman-teman di grup-grup WA misalnya ya, itu banyak sekali misalnya peredaran film porno. Itu di grup WA banyaknya minta maaf. Ya. Jangankan ini ya, kita yang masih muda-muda, ibu-ibu tuh sering tuh yang gitu-gitu. Bapak-bapak gitu ya, grup bapak-bapak CRT, bapak-bapak gitu ya. Yang kayak begini sering gitu loh. Akhirnya orang jatuh gara-gara apa? Gara-gara yang kayak begini-begini. Ya. Sosial media kita. Nah ini, sosial media kita yang kita tonton, yang kita lihat, itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Mempengaruhi karakter kita. Jadi ketika Paulus mengatakan pertemanan itu menentukan karakter, itu adalah satu hal yang penting. Bukan cuma circle kita siapa, tapi juga apa yang kita konsumsi
di handphone kita? Apa yang kita lihat terus di handphone? Kalau kita sukanya cuma main game, maka pikiran kita akan diisi oleh game itu. Iya. Kalau kita sukanya lihat Instagram, misalnya kita suka lihat cewek-cewek, maka pikiran kita diisi oleh cewek-cewek itu. TikTok yang begini-begini itu. Saya nggak tahu itu gaya apa sih, gaya cuci baju ya. Pargoy Kak, pargoy. Nah, ya itulah gitu ya. Pikiran kita kan diisi oleh itu. Teman-teman, poin Paulus itu bukan cuma soal masalah kamu berteman sama siapa, tapi apa yang selalu kamu konsumsi. Begitu. Apa yang masuk di otak kita? Apa yang masuk dalam pikiran kita? Kalau teman-teman kita doyannya ngegibah orang, kita akan jadi tukang gibah. Kalau teman-teman kita kelompok tukang gosip, maka kita akan jadi tukang gosip. Satu kali saya lagi ngobrol dengan salah satu rekan, ya, salah satu teman, terus dia ngobrol, aduh capek sekali, malas banget berteman dengan kelompok yang ono, begitu. Dia ada sebut kelompok tertentu begitu. Aduh malas banget, kenapa? Itu isinya tukang gosip, toksik sekali kata dia. Iya, itu Queen of Gossip, satu Ratu Juliana, satu Ratu Victoria katanya, begitu. Ya, itu dia, itu faktanya teman-teman. Nah, jadi satu hal yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah dengan siapa kita berteman akan mempengaruhi cara pikir, cara kita bertindak, bersikap dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang kita ada dalam satu kondisi pertemanan, coba kita sekarang cek pertemanan kita ini sekarang. Apakah pertemanan atau lingkungan kita bergaul adalah lingkungan yang sehat? Kayak gitu, ya. Tentu saja di dalam komunitas gereja adalah komunitas yang paling direkomendasikan. Direkomendasikan kenapa? Karena komunitas gereja itu akan berisikan orang-orang yang setidak-tidaknya membahas firman. Setidak-tidaknya membahas tentang kebenaran. Setidak-tidaknya apa yang dibahas atau apa yang menjadi model pertemanannya itu setidak-tidaknya ya bukan pertemanan yang keliru begitu ya. Meskipun sekali lagi tidak menjamin, tapi saya percaya di GSRI mah pergaulannya top. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin ya. Ya, sekarang saya mau sedikit sentil soal masalah toxic friendship ya. Teman-teman, ada pertemanan yang tanpa sadar itu toxic buat kita. Jadi kita itu sebenarnya nggak menyadari bahwa ini sebenarnya toxic gitu, tapi ternyata ini berbahaya. Ya. Kalau teman-teman lihat di slide saya, di situ dikatakan ada 7 ciri-ciri pertemanan yang toksik. Yang pertama adalah the user. Tipe teman yang hanya ada jika butuh sesuatu saja. Apalagi kalau mau ngutang. Ya, itu sangat-sangat langsung baiknya minta ampun ya. Tapi kalau sudah terpenuhi ya udah dia pergi aja. Yang kedua the leech ya, cenderung menggantungkan diri. Gini loh, teman-teman. Kadang-kadang buat kita tuh kayaknya bahagia ya jika kita tuh kayak merasa berguna. Kita tuh dibutuhin banget sama temen. Kadang-kadang ada rasa bahagia. Tapi hati-hati loh. Hati-hati. Dengan teman yang terlalu istilahnya menggantungkan diri sama kita, itu nggak sehat. Gimana Kak caranya kalau begitu? Ada seorang teman yang pokoknya nggak bisa, dia harus bergantung. Jangan pasang badan sendiri. Makanya komsel itu penting. Maksudnya kayak komunitas KTB itu penting. Supaya apa? Ditanggungnya rame-rame. Gitu loh teman-teman. Ya, nanti kalau dalam KTB misalnya di GSRI ada KTB dan sebagainya, jangan sampai ada yang kayak begitu, ya. Nah, lalu ada yang namanya the drama queen, ya, merasa hidupnya penuh kecewa, kesedihan, merasa membutuhkan perhatian, playing victim. Nah, itu. Lalu ada negative Nelly, ya.
Tipe yang selalu mengeluh, berpikiran negatif, bahkan untuk hal yang positif. Kalau kita bergaul sama orang yang negatif melulu, lama-lama pikiran kita jadi negatif. Ada critical catchy, tipe yang mengkritik bahkan menjatuhkan. Gossip hound, gemar menyebarkan gosip, membocorkan rahasia. The rebel, mengajak pada hal-hal yang buruk. Kalau teman-teman ada circle lingkungan yang kayak begini, firman Tuhan mengatakan jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So, let's check the quality of your circle. Apakah, nah ini gimana sih caranya, misalnya saya mengukur diri saya, apakah pertemanan saya sehat atau tidak, apakah saya jadi pribadi yang lebih baik atau jadi lebih buruk setelah berteman dengan lingkungan pertemanan yang saya punya. Yang kedua, saya ini jadi lebih terinspirasi atau saya jadi lebih terintimidasi. Nah itu coba dicoba kita ukur ya. Saya ini orangnya jadi lebih terinspirasi kah dengan keberadaan teman-teman saya atau lebih terintimidasi? Dan yang terakhir tentu saja, apakah saya jadi lebih dekat dengan Tuhan ataukah saya jadi lebih menjauh dari Tuhan? Ini penting. Penting sekali. Seorang teman yang benar akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, tapi kalau teman ngajak kita lebih jauh dari Tuhan gitu ya, aduh udahlah nggak usah persekutuan lah gitu. Sabtu atau malam Minggu tuh enaknya ngapain gitu. Kalau di Kebayoran di mana ya tempat nongkrongnya ya? Kayaknya banyak ya Kebayoran ya. Tempat nongkrongnya kayaknya banyak ya. Iya Kak, ada banyak. Paling dekat itu depan ada pecel lele Kak. Pecel lele. Itu tuh base camp-nya anak-anak tuh Kak. Base camp. Iya. Kayaknya pecel lele pergaulannya cukup baik ya. Palingan matil. Ada sebuah buku ya ditulis oleh seorang Joe Bryan, ini dia mengatakan it's okay to ghosting. Nah ini kan kita kan ghosting ya, wah kita nggak suka ghosting gitu ya. Tapi dia bilang begini, kalau kamu punya satu teman yang tidak benar, di ghosting aja nggak masalah. Gitu. Teman-teman mungkin pertanyaannya akhirnya begini, loh Kak, kalau misalnya saya mau menolong orang ini kan buruk. Kalau misalnya kita biarin, ya udah dia makin lama makin buruk. Terus siapa yang tolong dia? Kan begitu kan? Nah, bagaimana caranya? Ya makanya itulah pentingnya komunitas. Sekali lagi, saya tidak merekomendasikan untuk kita jadi superhero sendirian. Seriusan. Tidak bisa kita jadi superhero sendirian terus kita tolong orang yang buruk itu. Ya puji Tuhan kalau kita cukup strong enough ya. Puji Tuhan. Tapi somehow kadang-kadang kita mesti ngakuin bahwa kita nggak cukup kuat. Dengan orang yang toksik, kita nggak cukup kuat. Kita harus beramai-ramai. Jadi rame-rame supaya toksiknya kalah gitu. Karena kalau kita cuma sendiri doang, nanti kita jadi kena toksik. Ini cukup penting sih ya. Dan apalagi jangan sampai kitanya sendiri yang toksik. Kayak gitu ya. Jangan sampai kitanya yang toksik gitu. Ternyata kita bilang wah ini kitanya yang toksik gitu ya. Jadi be selektif dalam bergaul, karena pergaulan itu membawa kita, mengarahkan kita pada siapa kita. Kayak gitu. Pergaulan itu membawa kita pada siapa kita nanti. Saya masih ingat, saya pikir saya tidak akan pernah jadi diri saya kayak gini sekarang jika Tuhan tidak memberikan teman-teman yang baik, teman-teman yang bagus. Saya pernah kecewa dari gereja. Guys. To be honest, saya pernah jadi ketua, waktu itu ketua, entah udah jadi ketua pemuda atau remaja lah begitu ya. Diangkat jadi ketua remaja, jadi Lone Ranger, begitu ya. Ciri-ciri gereja kecil tuh ya. Jadi ketua remaja, capek sendiri, ntar kalau lihat, majelisnya berantem sama hamba Tuhan, kecewa sendiri. Saya jadi marah. Saya marah, saya ninggalin gereja, begitu. Akhirnya saya jadi farisi tuh, yang tahu firman tapi
hatinya nggak benar. Hatinya tuh penuh kritikal, suka mengkritik gitu. Suka apa begitu, menuding dan sebagainya. Karena nggak menemukan nggak menemukan komunitas atau kelompok mentorship yang bisa membawa saya kayak begitu, membawa saya jadi sehat rohani. Akhirnya sangat kritikal, sangat suka kritik, suka nuding gitu. Rohani, kelihatannya rohani, tahu firman, tapi kayak gitu. Sampai akhirnya ada beberapa teman-teman di sekolah, di SMA waktu itu yang akhirnya menggiring atau mengajak, dan saya dikeroyok, bisa dibilang begitu. Dikeroyok sama tiga teman cowok, ya. Ada 3 teman yang keroyok saya, dan akhirnya saya bisa dibilang pulih dari kekecewaan terhadap gereja. Kalau enggak saya kritik terus tuh. Jadi pakai ayat firman lagi gitu kan. Siapa yang kuat tuh? Jadi kadang-kadang kita menemukan bisa jadi ada orang yang kelihatannya dalam mulutnya keluar firman tapi hatinya enggak. Bisa. Sangat bisa. Ya kan? Hatinya enggak beres, hatinya enggak pulih. Kita mesti ngakuin bahwa kita tuh sebenarnya masing-masing kita nih ya, pasti punya luka di hati. Ada di sini hidupnya hatinya nggak luka? Hebat kalau mau bilang. Masalahnya kita hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa, teman-teman. Dunia yang pasti berdosa. Dunia yang berdosa pasti kita pernah mengalami kekecewaan, kepahitan, gitu. Mengalami pembentukan yang keliru. Even kita bahkan mungkin besar di dalam rumah yang toksik. Sorry to say, kita mungkin besar dari orang tua yang toksik. Iya. Jadi itu affect us, mempengaruhi kita. Nah sekarang, let's heal. Mari pulih. Melalui apa ya? Melalui komunitas. Jangan berteman eksklusif. Saya mengusulkan, misalnya teman-teman belum menikah, ya, bertemannya seluas-luasnya. Cari circle orang-orang yang benar. Begitu. Karena nanti kalau udah nikah, udah susah. Karena kalau udah nikah, sahabat terbaik kita harus pasangan. Harus. Gitu loh. Tapi sebelum nikah, ya kita mesti berteman punya circle seluas-luasnya. Punya circle bukan cuma luas, tapi circle-nya harus eksklusif dan circle-nya harus benar. Sebelum terlambat. Kayak gitu ya. Nah, saya pikir satu ayat supaya menolong kita untuk menstimulus kita berdiskusi. Ini ada diskusi atau nggak sih? Atau nggak pakai diskusi-diskusian? Adalah ya. Kita respon-respon begitu ya. Ayat ini mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran. Semoga ini kita dapati di komunitas kita di gereja ya, di GSRI. Oke, saya kira saya sampai di sini. Kalau ada teman-teman pengen mungkin merespon, ngobrol, diskusi, silakan. Oke, nah tadi udah disampaikan firman Tuhan sama Kak Andre. Sekarang dari teman-teman gimana nih responnya? Ada yang mau bertanya kah atau ada yang mau merespon nih? Ya, sepi ya guys. Sepi. Mukanya langsung pura-pura mikir. Kayaknya Kak Panji yang mau ditanya nih. Mukanya serius banget. Oh enggak. Oke. Oke. Dari teman-teman yang lain? Coba gini, mungkin teman-teman sebelum ini ya, saya nggak tahu, kita itu, saya sih yakin bahwa yang namanya mental health awareness itu penting. Ya, jadi kita punya kesehatan mental, itu tuh penting banget. Ini teman-teman dengar suara saya bisa kan ya? Bisa Kak, aman. Ya, oke. Kesehatan mental itu penting banget, karena kesehatan mental itu adalah satu hal yang harus kita benar-benar perhatiin. Teman-teman seringkali kita abaikan, kenapa? Karena kita berpikir ya udah yang penting teman. Padahal menjadi pribadi dengan pikiran yang sehat, mental yang sehat, hati yang sehat,
itu tuh, well, guys, kita tuh itu kepuasannya itu lebih dari segalanya. Jadi kita menjadi pribadi yang utuh gitu, pribadi yang apa ya, yang menemukan diri kita tuh I'm well gitu. Itu penting banget. Dan mempunyai komunitas yang bisa menolong kita untuk bisa pulih, itu penting. Dan yuk jadikan gereja sebagai komunitas yang kayak gitu, teman-teman. Karena apa? Karena biasanya kita tuh kesalahan kita dalam bergereja adalah seringkali kita tuh cuma jadi gereja yang cuman menyelenggarakan kebaktian. Kita tidak atau jarang menjadi gereja yang berbicara hati ke hati. Yang berapa banyak dari teman-teman punya teman di gereja atau komunitas yang bisa bilang begini, bro, tolong doain gua. Kenapa? Gua kecanduan pornografi. Berapa banyak? Can you? I know itu gak gampang, teman-teman, untuk bisa membuka, tapi mau sampai kapan itu kita menjadi orang yang kayak begitu terus? Kita nggak jadi orang yang bisa memulihkan gitu. Ya, gue akan bantu lo. Gitu. Teman-teman tahu satu cara paling ampuh untuk lepas dari pornografi adalah waktu kepengen buka film pornografi, waktu pengen buka film porno, telepon temanmu, bilang gue mau nonton film porno. Itu caranya ampuh. Yang tadinya kepengen banget jadinya nggak kepengen. Gara-gara apa? Gara-gara gue punya hotline. Untuk apa? Untuk kasih tahu gue pengen nonton film porno. Akhirnya didoakan dan tolong kita untuk pulih gitu. Itu salah satu. Belum yang lain, kepahitan sama orang tua, kepahitan sama lawan jenis dan sebagainya. Itu tuh kita tuh sebenarnya sakit tuh. Kita tuh sebenarnya ngalamin dunia yang toksik. Nah, di gereja harusnya jadi tempat yang bisa saling memulihkan. Dan for sure, semoga teman-teman bisa jadi teman yang siap untuk menolong gitu. Ya. Jangan teman kita curhat terus kita sebarin di Twitter, sebarin di Instagram gitu ya, jangan gitu. Ya, dari saya gitu. Oke. Gimana nih teman-teman? Mungkin tadi ada yang belum kepikiran, sekarang udah kepikiran mau nanya sesuatu supaya kita bisa diskusi bareng. Sepi ya, guys. Belum kepikiran. Oke. Siapa? Aku deh mau tanya. Nah, siapa tuh, Kak Uca ya? Ya, aku. Oke, Kak. Hai, Kak Andre, aku off cam ya. Aku mau cerita sama mau nanya dikit sih gitu. Aku tuh kan kebetulan tuh dari kecil di GSR Kebaran Baru kan. Jadi teman-teman di semua ini tuh kayak emang udah teman dari kecil gitu, bahkan dari aku sekolah minggu gitu. Nah, dulu itu aku merasa bahwa banyak gitu, maksudnya teman aku tuh banyak di gereja gitu, sampai pada ketika kita udah tambah dewasa, tambah besar tuh kayak satu persatu tuh hilang gitu. Dulu tuh kita ngerasa kayak kita tuh sahabatan tuh ini banget, apa namanya, ibaratnya kalau anak zaman sekarang tuh kayak kita tuh bestie banget, pasti kita sampai dewasa lah bakal bareng-bareng, pelayanan bareng-bareng gitu kan. Tapi kan ada momen dimana satu persatu tuh mulai mundur gitu, kayak teman-teman aku, kayak gue dari kecil sama dia deh, tapi kok sekarang kayak misah-misah ya gitu, padahal dulu kita pelayanan bareng. Nah, kayak gitu sih Kak, yang mau aku tanyakan, kita nih, buat teman-teman yang masih di gereja, yang masih berteman, tuh kan kadang suka ada perasaan kayak rindu sama teman-teman yang lama gitu, yang dulu kita ngerasa kita bestie banget, pelayanan bareng banget. Nah, gimana sih Kak caranya kita untuk tetap memperhatikan mereka, tapi kita nggak yang capek sendiri gitu, mengharap kayak, duh gue pengen banget dibalik deh gitu. Cuman kan berharap kayak gitu agak-agak capek juga gitu ya. Nah, sebagai kita yang masih tetap bareng-bareng, masih tetap di gereja, gimana sih Kak tindakan yang nyata biar kita bisa tetap memperhatikan mereka, tapi kita nggak capek sendiri juga gitu, ngarepin mereka untuk balik lagi. Kayak gitu Kak. Main keroyokan, saran saya. Main keroyokan. Kita datang rame-rame ke rumahnya. Keroyokan. Jadi gini, mungkin kalau kita ngomong sekarang masalah manajemennya ya,
Kita mesti main keroyokan memang. Mesti main dua orang pepet satu, 3 orang pepet satu, kayak gitu mesti main. Cara mainnya mesti begitu. Jadi betul yang dibilang sama Ocha. Kalau kita sendiri doang kalah, kenapa? Karena kita juga butuh gitu loh teman-teman. Kita sendiri juga belum tentu pribadi yang betul-betul healthy, ya kan? Kita masih butuh banyak yang mesti dibenerin, gitu. Itu satu. Yang kedua, kita juga terbatas. Kita butuh kasih. Kita kasih terus ke orang nggak kasih, kosong loh kita. Terus kemudian bilang, oh tenang, ada kasih Tuhan. Ya iya, itu mujizat. Gitu. Hey, sadar gitu. Jangan hidup ada di awan-awan terus gitu. Kita mesti sadar dengan satu realita bahwa kita tuh adalah pribadi yang butuh kasih. Pribadi yang juga butuh dikasihi gitu loh. Jadi kita nggak bisa kalau Lone Ranger, nggak bisa kalau kita tuh cuman seorang berdiri begitu, nggak bisa. Kita mesti main keroyokan. Istilah saya tuh keroyokan. Jadi ya sekarang mulai janjian gitu. Misalnya di GSRI siapa atau teman-teman pengurus gitu. Yuk coba gumulkan gitu. Coba pikirkan iya ya kita mesti coba bangun komunitas yang kayak begini. Gitu. Ya mesti diorganisir. Gitu sih ya. Oke, thank you Pak Andre. Sama-sama. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada lagi? Aku mau nanya boleh? Nggak boleh. Ayo udah kalau gitu. Ayo, Pulang ya. Aku boleh, doksologi boleh. sendirian. Silakan Kak Andre. Mega. Iya, thank you. Kak Andre dari beberapa kali gitu ya menjadi mentor dan juga konselor untuk karyawan-karyawan muda gitu ya. Aku ketemu dengan banyak sekali anak muda yang memang mereka tuh punya kecenderungan pengen bergaul seluas-luasnya gitu. Nah, beberapa kali ketemu nih sama para pekerja muda yang mereka itu bilangnya gini, somehow ya Bu, aku tuh jauh lebih terberkati dari teman-temanku yang non-Kristen daripada teman-temanku sendiri yang Kristen. Yang di gereja, aku berapa kali nemuin mereka tuh bener-bener bikin kesel segala macam, tapi aku punya sahabat dekat yang dia bukan anak Tuhan, tapi aku justru sangat terberkati sekali sama dia. Nah itu gimana Kak? Nah waktu itu aku jawab nggak masalah gitu, karena Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati kamu, tapi kamu harus hati-hati kepada siapa prinsip itu kamu harus bersatu, karena prinsip mereka yang di luar Tuhan itu tentu berbeda gitu kan ya. Yang mungkin yang sekarang kamu alami itu adalah nilai-nilai moral dan etika yang sangat baik yang kamu dapatkan dari temanmu. Tapi masalah tentang perkembangan spiritualmu dan segala macam, mungkin akan ada beberapa titik kamu nggak bisa dapatkan itu dari temanmu gitu. Nah, fenomena seperti ini gimana ya Kak Andri? Karena ini memang sebuah fenomena umum gitu ya. Banyak banget nggak di dunia kerja aja, bahkan di mungkin di anak-anak sekolah atau kuliah banyak sekali punya sahabat yang jauh lebih memberkati justru dari yang non Kristen kayak gitu. Karena dulu aku juga gitu Kak waktu SMA. Sahabat dekatku sampai sekarang tuh ada satu cewek, dia itu non Kristen, tapi kami sangat-sangat baik sekali berhubungan dan dia banyak sekali membantu aku untuk menghadapi masa-masa sulit waktu SMA. Nah, gimana Kak Andre? Sedihnya adalah malah orang yang bukan Kristen lebih Kristen dari orang yang Kristen. Nah, itu sedihnya. Jadi maksudnya gini, kita mesti mengakui bahwa makanya susah bagi kita untuk melihat label agama. Ya, karena kita tidak bisa percaya 100% pada orang yang label agamanya Kristen. Itu sedihnya di situ ya. Dulu orang kalau jadi Kristen itu pilihan untuk menderita, komitmen untuk setia. Itu pada zaman para murid gitu ya. Karena menjadi Kristen pada waktu itu siap-siap kehilangan rumah, kehilangan apa, diusir dan sebagainya. Itu jadi Kristen. Ya, pada zaman itu. Tapi setelah Kristen jadi agama negara, kita lahir dari keluarga Kristen, akhirnya kita take it for granted. Nah, untuk menjelaskan fenomena itu, ada banyak orang yang meskipun Kristen agamanya, tapi suka mabok. Kalau di Indonesia Timur banyak tuh, ya kan?
Dan meskipun namanya Kristen, tapi tetap aja udah berantakan. Karena apa? Karena ya bukan dari hatinya. Iman Kristennya itu bukan dari hati yang sesungguhnya. So, ya itu fakta yang menyedihkannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya teman-teman yang bukan Kristen tapi lebih baik daripada mereka yang Kristen? Well, sorry to say, jadi kita akhirnya mengatakan begini. Saya mengatakan gini, oh tetap harus cari yang Kristen. Enggak, saya enggak ngomong begitu. Ya, karena pada kenyataannya adalah ada terlalu banyak orang Kristen mengecewakan. Tetapi maksud saya adalah justru ini jadi challenge atau tantangan buat gereja, buat komunitas ini untuk apa? Untuk menciptakan komunitas Kristen yang sehat. Untuk menciptakan orang-orang Kristen yang sehat dan bertumbuh dan dipulihkan. Kayak gitu sih, saya bilang. Jadi, teman saya lebih Kristen, teman saya bukan Kristen, apakah saya putusin aja hubungan silaturahim? Ya enggak lah, tentu saja enggak. Tetapi tentu saja adalah indah ketika teman kita itu adalah seorang yang bertumbuh dalam Tuhan, berkomitmen mencintai Yesus, dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya, itu indah sekali jadinya. Ya. Mungkin respon saya kayak gitu sih. Siap. Makasih banyak, Kak. Thank you. Oke, thank you Kak Mega. Mungkin aku juga mau nanya sedikit kali ya Kak. Jadi aku sempat beberapa kali ngelihat temanku ini, dia orangnya punya lingkungan pertemanannya itu luas. Tapi yang aku lihat dia tuh di setiap lingkungan pertemanan dia jadi orang yang beda. Bedanya tuh kayak misalkan di lingkungan pertemanan teman-teman seagamanya gitu, dia jadi orang yang rohani banget nih gitu kan. Nah, tapi di lingkungan yang lain yang bisa dibilang lingkungan pertemanan yang kalau ngomong juga sembarangan, yang toksik gitu, dia juga jadi orang yang sama toksiknya sama teman-temannya itu. Nah, aku tuh ngeliat kasus kayak gini juga nggak cuman 1, 2 orang temen aku, tapi ada banyak. Jadi yang aku lihat adalah dia tuh nggak bisa jadi dirinya dia sendiri di lingkungan pergaulannya, dan dia ngelakuin itu karena supaya dia dapat pengakuan nih dari teman-temannya, dan supaya dia tuh nyambung sama teman-temannya. Kalau misalkan dia jadi orang yang rohani di lingkungan yang toksik kan takutnya mungkin dia bakal dikatain gitu kan, takut malah dijauhin sama teman-temannya. Untuk kasus yang kayak gini, menurut Kakak tuh seharusnya gimana sih Kak? Lebih baik cari lingkungan yang emang yang sehat aja, atau kayak ya udah temenan tapi atau gimana gitu Kak? Sarannya buat teman itu baptislah dia. Iya, iya. Jadi gini, saya rasa diskusinya itu bukan pada masalah berteman dengan siapa, tetapi diskusinya itu adalah jadi gini. Cerita tadi itu adalah bagaimana dia itu punya kecenderungan untuk ingin merasa diterima. Jadi karena merasa tidak ingin ditolak, akhirnya ikut-ikutan menjadi sama gitu ya. Menyedihkan sih ya. Maksudnya itu menunjukkan bahwa itu sakit tuh, sakit jiwa. Jangan ini loh, itu sakit jiwa sebenarnya. Kita tuh masing-masing punya sakit jiwa. Takut ditolak, dibuang, diabaikan gitu. Itu sakit jiwa sebenarnya. Nah, jadi terhadap yang kayak begitu ya harus bagaimana? Ya kalau menurut saya sih kamu memilih, kamu akan bertumbuh dengan sehat di mana? Kalau bertumbuh dengan sehat, kalau kamu memilih mana yang sehat, ya pilihlah lingkungan pertemanan yang membuat kamu sehat. Jangan pilih lingkungan pertemanan yang bikin kita buruk. Gitu. Hal ini bukan berarti terus kemudian kita tidak berteman dengan orang lain di luar Kristen, bukan gitu ya. Tapi for sure siapa yang jadi circle kita, nah itu penting. Gitu sih. Oke Kak, thank you. Mungkin Thank aku you. mau tambah satu lagi nih Kak. Mungkin nggak sih Kak kalau misalkan kita hidup dalam lingkungan pertemanan yang toksik, tapi kita nggak terjerumus gitu, maksudnya
boleh nggak gitu kalau misalkan, ya udah nih karena kita udah nyaman di sini, walaupun kita tahu itu lingkungannya toksik, tapi kita tetap berada di situ karena kita ngerasa bahwa, ya emang nyambungnya sama teman-teman yang ini, itu gimana Kak? Boleh atau enggak ya? Sangat bisa, sangat bisa. Cuman gini, yakin kuat. Udah gitu aja. Yakin kuat. Kalau yakin kuat ya silakan gitu. Kalau saya sih, saya merasa bahwa saya sadar saya tidak benar-benar kuat dan saya lebih memilih untuk menghabiskan hidup dengan orang-orang yang making me to another level. Itu penting. Bikin saya jadi naik ke level yang lain lagi gitu. Naik level gitu. Gitu sih. Oke, thank you Kak. Thank you. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Oke, kayaknya udah nggak ada nih Kak. Boleh dilanjut Kak. Udah, kita berdoa ya teman-teman ya. Ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh sama-sama berdiskusi, merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, mohon kasih karunia Tuhan untuk setiap kami, anak-anak-Mu di GSRI, supaya kami bisa mengembangkan komunitas pertemanan yang sehat, yang benar, yang takut akan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh bahkan menjadi orang-orang yang menjadi teman yang sehat, teman yang boleh menolong dan membawa sahabat-sahabat kami, orang-orang sekeliling kami, circle kami, menjadi lebih baik, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih hidup dalam kebaikan Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan teman-teman di GSRI dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Thank untuk you. firman Tuhannya. Untuk meresponi firman Tuhan pada sore hari ini, yang aku simpulkan pada firman Tuhan hari ini bahwa pertemanan akan menentukan kita nantinya menjadi orang yang seperti apa, dan apa yang biasa kita konsumsi akan membentuk kita juga menjadi orang yang berkarakter baik atau buruk. So, kita harus lebih selektif lagi dalam pergaulan kita, dan kita harus menjadi orang yang penuh kasih untuk lingkungan sekitar kita supaya kita bisa menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan di lingkungan pertemanan kita. Untuk meresponi firman Tuhan pada sore hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya, kita katakan,
ibadah kita telah selesai, dan untuk menutup ibadah pada sore hari ini aku minta dengan kasih ke Andre untuk tutup dalam doa. Oke. Yuk, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa, teman-teman. Allah sumber rahmat, kasih karunia, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus sumber damai sejahtera. Kami datang pada Tuhan, kami berdoa mohon kasih-Mu, mohon pertolongan-Mu ketika kami selesai persekutuan ini. Biar ini tidak selesai pada persekutuan kebaktian di virtual room. Tetapi Tuhan, ini menjadi satu persekutuan yang memungkinkan kami anak-anak-Mu untuk menghidupi firman-Mu, menjadi seorang sahabat yang benar dan baik. Bahkan kami menjadi komunitas yang saling membangun, saling membawa masing-masing kami untuk dekat dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan memberkati. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Oke, selanjutnya aku serahkan ke Kaneta untuk pengumuman. Hai teman-teman, selamat sore semua. Teman-teman, Sore. Kak. aku mau ngumumin kalau kita akan ada ibadah lagi di Sabtu depan. Nanti aku akan ngumumin via WhatsApp apakah memang tetap via Zoom atau nanti onsite ibadahnya. Nanti teman-teman boleh pantengin ya di WhatsApp, di grup WhatsApp. Nah teman-teman, kita juga mau ngumumin satu acara khusus yang bakalan nantinya diadain oleh anak-anak DM. Aku mau serahin ini ke Claudia sih sebenarnya. Clau? Nggak ada Claudia, Kak. Oh, ada Claudia ya? Oke, sorry. So, teman-teman, sebentar ya.